Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 1 Juli 2022 dari Pastoria 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sudah berada di hari pertama di bulan Juli 2022. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam kitab Mazmur 78. Saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dan nanti umat Tuhan membacakan ayat-ayat selanjutnya. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan-Nya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita telah belajar dari Mazmur 77 bahwa ada saat di mana kita mengalami kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Ada saat di mana kita merasa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, dan seringkali kita mempertanyakan bahwa apakah Tuhan masih tetap setia kepada kita, ataukah Tuhan sudah tidak lagi mau memenuhi janji setianya bagi kehidupan kita umat manusia. Dan pada renungan itu kemudian kita belajar dari pemazmur bahwa dia harus mengakui bahwa Allah sudah bekerja sejak masa lampau. Allah telah bekerja dalam sejarah umat manusia untuk menolong dan memberkati umat manusia. Allah telah berkarya dengan begitu hebat untuk keselamatan kita umat manusia. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan, sebab Allah yang kita sembah itu terlalu hebat dan dahsyat bagi kehidupan kita. Malam ini kita dapat belajar lagi dari Mazmur 78. Mazmur ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti belajar dari perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah memberkati sejarah perjalanan umat manusia, yang sudah menolong dan memberkati nenek moyang kita. Itu harus menjadi sebuah kesaksian bagi kita bahwa Allah telah bekerja dalam sejarah kehidupan umat manusia, baik di masa lampau maupun di masa kini dan masa yang akan datang. Allah yang sama akan terus bekerja dan bekerja hanya demi dan untuk keselamatan kita umat manusia. Pada Mazmur 78 ini kita belajar bahwa pemazmur mengisahkan bahwa ada begitu banyak karya Allah yang besar yang sudah Allah kerjakan sejak zaman purbakala, zaman nenek moyang kita.
Dia sudah berkarya dengan hebat untuk membebaskan mereka dari rumah perbudakan dan membawa mereka keluar dan mengalami banyak mujizat di dalam perjalanan dan akhirnya tiba di negeri perjanjian. Sekalipun Allah sudah menyatakan karyanya yang besar begitu luar biasa, tapi umat manusia seringkali tetap memberontak, terus memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya pada waktu tertentu Allah merasa sakit hati dan akhirnya harus memurkai umatnya. Tapi kemudian dia mendekat mereka kembali, memeluk mereka kembali, merangkul mereka kembali dan menyatakan kasih sayangnya yang begitu luar biasa dan hebat. Begitu terus menerus Allah berkarya bagi kehidupan umat manusia. Tentu yang sungguh dirindukan oleh Allah adalah bahwa kita mesti benar-benar bertobat. Kita mesti benar-benar tinggalkan perangai hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mesti ingat dengan baik bahwa Dia telah bekerja dengan begitu hebat di dalam sejarah perjalanan kehidupan kita umat manusia. Hari ini kita masing-masing bisa dapat berefleksi bahwa betapa Tuhan telah bekerja melalui orang tua kita, juga sekarang melalui diri kita sebagai anak-anak, melalui generasi baru kita. Allah terus bekerja dan Allah akan terus bekerja sebab Allah tidak pernah ingkar janjinya. Allah sudah berjanji untuk Dia mau menyelamatkan kita. Dan karena itu sekalipun pada waktu tertentu kita tidak lagi setia kepada Dia, tapi Dia tetap menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Karena itu hendaknya kita belajar dari sejarah perjalanan kehidupan umat manusia. Kita mesti belajar dari sejarah. Pada perikop dalam Mazmur 78 tercatat pelajaran dari sejarah. Artinya bahwa melalui sejarah kita dapat mengetahui bahwa ada satu pribadi yang telah bekerja dengan begitu hebat untuk keselamatan kita umat manusia, dan Dia itu adalah Allah. Dia bukan saja bekerja di masa lampau, tapi Dia sedang bekerja sekarang. Dan Dia juga terus bekerja hanya untuk keselamatan kita umat manusia. Karena itu kita ingat, Yesus berjanji bahwa Aku pergi lebih dahulu menyediakan tempat bagi kamu, dan nanti Aku akan datang kembali sehingga menjemput kamu, supaya di mana Aku berada, kamu pun berada. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Itu berarti Allah terus menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Dia bukan saja bekerja untuk mempersiapkan tempat bagi kita, tapi Dia telah turun berjumpa dengan kita dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengalahkan kuasa maut demi dan untuk kehidupan kekal kita. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah tinggalkan Tuhan sejenak pun di dalam hari-hari hidup kita. Tapi hendaknya kita tetap buat komitmen dengan Tuhan. Sebagaimana kalau kita belajar dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Di sana pemazmur mengatakan bahwa Allah telah melaksanakan bagiannya dengan begitu luar biasa dan tuntas. Karena itu bagian dari diri pemazmur adalah dia mau tetap diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini harus juga menjadi bagian kita hari ini, bahwa kita akan tetap setia dalam rumah Tuhan sepanjang masa, menghidupkan mesbah keluarga kita, dan tetap belajar kebenaran firman Allah. Ingatlah, kita tidak bekerja sendiri, kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dan Dia akan membantu kita mengerjakan kebenaran. Karena itu setialah sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati setiap malam. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit,
Ya Bapa, tolonglah mereka. Baik mereka yang sedang sakit di rumah tangga mereka, maupun mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Tuhan, tidak ada wilayah yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Karena itu dimanapun umat-Mu berada dan sedang bergumul dengan derita hidup mereka, kiranya Tuhan Yesus bantu mereka. Terima kasih Bapa. Kalau ada kelemahan-kelemahan di dalam diri mereka, kiranya Roh Kudus terus berkarya, mengingatkan mereka untuk menyatakan pertobatan dalam hidup mereka ya Bapa. Dan tolonglah setiap umat-Mu untuk terus setia hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.